Saya ucapkan salam jumpa pada kesempatan ini. Salam sehat selalu dalam masa pandemik. Kita harus semangat. Ya, kita lanjutkan lagi kuliah untuk selanjutnya, yaitu adalah limit fungsi. Dalam hal ini saya bahas adalah limit fungsi aljabar. Ya, limit fungsi aljabar. Untuk fungsi-fungsi lain, fungsi trigonometri nanti dalam kesempatan waktu. Ya, ini pertemuan ketiga. Nah, ini saya bahas limit fungsi di suatu titik pandang fungsi yang ditentukan oleh rumus fungsinya ini. Ini fungsi aljabar. X tidak boleh sama dengan 1. Fungsi ini didefinisikan pada selang terbuka yang memuat angka 1 atau bilangan 1 kecuali di 1 sendiri. Dan dapat ditulis ini dalam bentuk ini. Ini maksudnya kenapa Pak ada 2x plus 1? Ini saya sederhanakan, ini kita faktorkan nanti ya. Ini x tidak boleh sama 1. Situasi ini dapat kita perlihatkan dalam gambar berikut. Nah, sini nanti ada gambarnya. Gejala yang nampak pada gambar adalah bahwa nilai fx dapat dibuat, nah ini dapat dibuat sembarang dekat dengan 3, dekat ketiga fungsinya 3 nilainya ya, dengan cara mengambil nilai x yang cukup dekat ke angka 1. Nah, situasi ini dijelaskan dengan tabel berikut ini. Nah, ini tadi fungsinya ini. Ya, tadi fungsinya. Ini kan garisnya ini. Nah, kalau ini x-nya 1 ini. X-nya 1, maka nilainya 3. Nah, ini. Nah, ini kalau dalam tabelnya ini. X-nya 0,8, 0,9 mendekati 1. Ya, itu loh. Ini lebih dari 1 lebih. Yang di sini fx-nya 2,6, 2,8 dan seterusnya mendekati 3. Di sini nanti yang setelah 3 itu melebihi 3. Nah, ini. Jarak fx ke 3 ini dapat dibuat kurang dari 0,002. Ini kecil sekali ya, kecil sekali. Ini saya ambil aja 0,2. Dengan cara mengambil x yang jaraknya ke angka 1 itu kurang dari 0,001. Mungkin Anda bisa juga 0,001 ya, makin kecil mendekati 0. Tetapi tidak sama dengan 0. Nah, ini loh. 0,001 tapi tidak boleh sama dengan 1 ini ya. Tidak boleh. Jadi tidak boleh sama 1 mendekat 1 tapi tidak boleh 1. Hanya kurang ya, kurang kecil sekali mendekati 1 tapi tidak boleh sama dengan 1. Jika jarak x ke 1 kurang dari 0,1 dan x tidak boleh sama dengan 1, maka lah ini loh. Ada jarak atau terdapat jarak x, nah ini fx mendekati ketiga atau ketiga dapat dibuat kurang dari 0,02. Nah, ini secara teoritisnya gitu. Dengan menggunakan nilai mutlak untuk menyatakan ukuran jarak di sumbu X dan sumbu Y, hasil di atas dapat ditulis dengan cara sebagai berikut. Nah, ini. Jika lah ini X mendekati 1 itu lebih dari, nah ini 0 kurang dari 0,01, jadi demikian rupa kecilnya itu, maka terdapat, nah ini fx nah, mendekati 3 itu lebih kecil dari 0,02. Hal ini seperti kita nyatakan dalam lambang, nah ini f limit x mendekati 1 dari fx sama dengan 3, atau ini fungsi aslinya. Ya, nah sekarang kita secara definisi kita lihat ini. Misalkan fungsi f terdefinisi pada interval terbuka yang memuat a, kecuali mungkin di a sendiri. Limit fungsi f untuk x mendekati a adalah L. Nah, ini nilainya L. Maka ditulis limit. Nah, ini fungsi fx di x mendekati a sama dengan L. Nah, ini. Jika untuk setiap epsilon, nah, epsilon lebih besar 0, terdapat suatu delta lebih besar 0 sehingga nah ini harga mutlak x min a kurang dari delta lebih besar dari 0, mengakibatkan
harga mutlak fx min L ini kurang dari epsilon. Nah, biasanya ditulis secara singkat, limit x mendekati a fx sama dengan L jika dan hanya jika semua, nah ini, bilangan epsilon lebih besar 0 dapat ditemukan. Delta lebih besar dari 0 sehingga, nah ini kurang, harusnya ada tanda panah, maaf, sehingga, nah ini loh, ini harga mutlak x mendekati a kurang dari delta lebih besar 0, maka fx min L kurang dari epsilon. Ini secara limit secara teoritis. Nah ini pada faktanya nanti kita gunakan limit praktisnya ya itu. Nah ini menyelesaikan limit fungsi aljabar. Nanti kan ada fungsi trigonometri, kita bahas dulu fungsi aljabar. Prinsip penyelesaiannya gini, dengan mensubstitusi, yang penting dimasukkan saja, mensubstitusi. Kedua, dengan menguraikan atau memfaktorkan, ya, atau kalau zaman dulu namanya dijabarkan. Ya, contoh dengan substitusi, cari limit. Nah, nih, x mendekati 3 dari fungsi 4x min 5. Saya substitusikan aja. X-nya diganti 3. Nah, ini saya ganti 4 kalikan 3, 12 min 5, maka 7. Maka limit fungsinya 7 ya, kita substitusikan aja. Lagi ini. Cari limit x mendekati 3, x min 2 dibagi x plus 2. Saya substitusikan. Nah, ini saya substitusikan. Nah, substitusikan, temunya ini tuh 3 min 2 dibagi 3 plus 2, maka 1/5. Nah, ini. Coba dengan memfaktorkan. Nah, ini. Dengan memfaktorkan ketiga ya. Cari limit x mendekati 3 dari x kuadrat min x min 6 dibagi x min 3. Kalau saya substitusikan, nah ini loh, kalau saya substitusikan gampang ya, substitusikan dulu. Penyebutnya 3 min 3 0 ini. Atasnya 3 kuadrat 9 min 3 min 6. Perhatikan, atasnya itu menghasilkan 0, bawahnya menghasilkan 0, 0 per 0. Nah ini ya, saya tinjau dari penyebut 0. Nah inilah saya dari, karena penyebutnya 0, maka fungsinya tidak terdefinisi pada x sama dengan 3. Jadi tidak terdefinisi. Nah ini. Ya, maka penyelesaian digunakan kalau penyebutnya 0, maka gunakan difaktorkan. Istilahnya kalau di SLTA diuraikan ya. Ini. Coba ini. Setelah 0 kita uraikan. Nah, ini. Walaupun nanti faktanya kita mau belajar. Nah ini bentuk 0 per 0. Namanya bentuk tak tentu. Nah ini. Ya ini. Ya ini. Limit saya uraikan ini. Limit atasnya saya uraikan, bawahnya sudah sederhana. Jadi prinsip kuncinya, penyebutnya itu harus hilang. Prinsipnya begitu. Atas difaktorkan dulu. Pasti. Nah ini kalau soalnya itu baik. Ini biasanya penyebut itu dengan pembilang itu ada yang sama. Nah ini loh. X min 3 sama tuh. Saya coret. Tinggal x plus 2. Nah ini. Saya substitusikan. Nah 3 plus 2, 5. 5 per 1, 5. Ya, ini ya. Lanjut ya. Jadi secara untuk memfaktorkan, saya yakin bisa. Nah ini coba 4. Sama, saya substitusikan dulu aja. Kalau saya substitusikan dulu, 1 min 1, 0. Bawahnya akar 1, 1. Min 1, 1, 0. 0 per 0. Maka harus faktorkan. Atas difaktorkan. Nah inilah. X min 1 faktorkannya akar X min 1 dikalikan akar X plus 1. Ini penyebut dengan ini sama. Maka tinggal sisanya limit X minus 1 akar X plus 1. Substitusikan. Nah setelah itu substitusikan. Akar 1, 1 tambah 1, 2. Ya ini. Ya, limit menuju bilangan sudah selesai. Lanjut, limit fungsi aljabar menuju tak terhingga. Nah ini tak terhingga. Infinity. Teknik penyelesaiannya dibagi X pangkat tertinggi. Nah contoh. Limit X mendekati tak terhingga dari X kuadrat min 4 dibagi X pangkat 3 plus 1.
pangkat 3-nya apa? Pangkat tertingginya adalah X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Nah ini secara penjelasan begini, saya bagi. Atas ini X kuadrat dibagi X pangkat 3. Ini 4 dibagi X pangkat 3. Bawah X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Ini 1 dibagi X pangkat 3. Hasilnya mana? Ini 1/X. Ini hasilnya 4/X pangkat 3. 1 plus 1/X pangkat 3. Kalau saya substitusikan, perhatikan. X menjadi tak terhingga. 1 dibagi tak terhingga berapa? 0, mendekati 0. Nah, contohnya begini, ilustrasinya. 1 dibagi 1. 1. 1 dibagi 10. 0,1. 1 dibagi 100. 0,01 dan seterusnya. Itu pembaginya makin besar, hasilnya makin kecil. Di suatu saat ini, terus terang aja, kalau X-nya mendekati tak terhingga, maka hasilnya menuju 0. Oleh karena itu kita gunakan sama dengan 0 ya. Ini apalagi ini pangkat 3 ya. Jadi mendekati 0 ya. Maka 0 atasnya 0, penyebutnya 1 plus 0, maka 1 toh 0/1 nilainya 0 ya. 0/1 0. Kalau 1/0 tak terdefinisi ya. Itu kita aja lanjut. Nah, ini dengan mengalihkan sekawannya. Nah, ini kalau pola-pola bentuk ini kan saya yakin Anda sudah di SMA sudah lebih khatam ya, lebih baik gitu, lebih bisa. Ya ini. Cari limit ini. Menyelesaikan ini dikalikan sekawannya. Lihat sekawannya. Kalau ini min, ya di sini plus. Karena apa? Kalau saya kalikan ini dengan ini, itu menghasilkan kuadrat sempurna. Selisih kuadrat, bukan kuadrat cuma selisih kuadrat ya, selisih kuadrat. Lihat ini saya kalikan, hasilnya ini akar X kuadrat plus 1 plus X kuadrat plus X plus 5, saya kalikan ini sama, hasilnya ini akarnya hilang. Demikian juga ini akarnya hilang gitu ya. Nah, penyebut tetap penyebut. Nah, atas ini saya perbaiki. Ini saya buka itu kurung ya. Ternyata hasilnya nanti 3x. Nah, jadi dari fungsi ini, limit ini, soal ini menjadi ini. Pada prinsipnya sama, dibagi x pangkat tertinggi. Yang di luar akar itu x pangkat 1 yang tertinggi. Yang di bawah tanda akar x kuadrat. X kuadrat kalau keluar akar kan x ya. Jadi x pangkat 1 yang tertinggi. Saya bagi x pangkat 1 yang di luar. Yang di bawah tanda akar x kuadrat dengan sendirinya ya, masuk ya ini. Nah ini 1/x, x1 plus 1/x plus 5/x kuadrat. Tetap tadi kalau ini bagi tak terhingga 0, ini 0 juga, ini 0 juga, ini 0 juga, maka tinggal, nah inilah hasilnya 3 dibagi akar 1 plus akar 1. Akar 1 plus akar 1 hasilnya 2. Iya, ini nilainya 2. Jelas ya, ini sudah limit bilangan, ya bilangan tertentu sama tak terhingga. Saya bahas limit kanan, limit kiri. Nah, ini mungkin di SLA ada yang belum diajarkan, jadi mungkin ini saya bahas, ini materi baru untuk mengatakan bahwa limit X mendekati A positif, nih A pangkatnya positif, maka limit kanan biasanya. Berarti ini bahwa bila mana X dekat tetapi pada sebelah kanan A, sebelah kanan, istilahnya didekati sebelah kanan, maka fx ini adalah dekat dengan L. Serupa untuk mengatakan bahwa limit, nah ini X mendekati A pangkat min, ini min itu bukan operator, itu hanya simbol ya, tidak bisa dioperasikan. Ini hanya simbol aja. Mengapa? Kalau saya tulis ini pangkatnya min, ini pangkatnya plus, saya tulis kanan, ini kiri kan terlalu panjang, maka diberi simbol min sama plus. Nah, ini sudah kesepakatan ya dari internasional, jadi saya ngikuti aja. Nah, berarti bahwa bila mana X dekat tetapi pada sebelah kiri, maka fx adalah dekat dengan L. Nah, secara singkat ini. Nah, ini. Limit fungsi X mendekati A dari fx sama dengan L jika dan hanya jika limit kanan
sama dengan L. Limit kiri sama dengan L. Berarti limit kanan dan limit kirinya harus sama. Kalau limit kanan limit kirinya tidak sama, berarti limitnya tidak ada. Ya, kita lanjut contohnya. Nah, ini contoh. Diketahui fungsi fx. Nah, ini namanya fungsi bersusun. Ini belum kita cara gambarnya. Nanti kita bahas cara gambarnya. Nah, fx ini sama dengan kurung kurawal 3x plus 1 jika x kurang dari 1 dan 3 min x jika x lebih dari 1. Jadi 3 plus x jika x kurang dari sama dengan 1, 3 min x jika x lebih dari 1. Carilah limitnya. Nah, limit x sama dengan 1 fx ini. Langkah pertama Anda mencari, ingat-ingat, ini x-nya harus 1. Mengapa? Yang di ujung itu nih angkanya. Ya, Pak, kalau x-nya saya cari dengan x mendekati 5, pasti limit kanan limit kirinya sama, pasti. Itu aja ya. Ini di sini saya bahas yang di ujung yang ada sama dengannya. Ini biasanya begitu. Nah, ini saya gambar. Ini pakai gambar garis bilangan. Ini 1. Fungsi sebelah kiri 1 3 plus x. Nah, ini 3 plus x nih. 3 plus x. Ini 3 plus x. Yang sebelah kanan lebih besar 1 toh? 3 min x. Jelas ya? Jadi Anda harus ngerti loh. Ini karena limit kanan limit kiri mungkin bagi Anda ada yang Anda itu baru pertama kali. Kalau limit biasa saya yakin Anda sudah khatam ya ini. Yang sebelah kiri 1 3 plus x. Yang sebelah kanan 1 3 min x. Maka kita lihat. Saya mau membahas limit kiri dulu. Nah, limit x mendekati 1 dari kiri. Nah, ini dari kiri ini. Maka fungsinya ini. Nah, ini saya tulis ini fungsinya. Ya, ini. Substitusikan seperti biasa. Nah, setelah substitusikan ketemunya berapa? 3 plus 1 4. Limit kiri ada nilainya 4. Nah, sekarang limit kanan. Ini saya plus ini. Operatornya kasih plus itu ya. Bukan terus dioperasikan plus, enggak. Hanya operator aja menunjukkan limit kanan. Maka saya dekati dari kanan ini. Ini angka 1 saya dekati dari kanan. Nah, ini dari kanan. Dari kanan fungsinya mana? Oh, 3 min x. Maka saya ganti limit x. Ya, mendekati 1 dari kanan, itu 3 min x. Saya substitusikan. 3 min 1 2. Limit kanan ada. Nilainya berapa? 2. Limit kanan dan limit kiri nilainya sama enggak? Tidak sama, Pak. Karena di sini kirinya 4, kanannya 2, maka tidak sama. Maka saya katakan limitnya tidak ada. Pak, kalau yang limitnya ada pasti harus sama. Kalau di sini 4, di sini 4. Itu namanya limitnya ada. Nilainya berapa? 4 ya. Jelas ya? Nah, kita lanjut. Nah, ini sifat-sifat limit. Nah, ini sifat-sifat limit. N bilangan bulat positif, K konstanta, F dan G adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di X sama dengan A. Maka, nah ini limit konstan. Nah, ini konstan. Kalau limit X mendekati 5 dari 7 ya 7 itu loh ya. Ini. Nah, konstan. Limit X mendekati A, X ya substitusikan aja A gitu. Nah, di sini sama. K. Maka K kali limit X fx ya gitu loh. Ya, ini rumus saya yakin sifat-sifat ini Anda sudah pernah kenal di sekolah menengah. Ya, ini yang saya tentukan ini aja. Ini kan plus minus, nanti plus minus jumlahan. Limitnya seolah-olah distributif toh? Ya. Yang ini juga sama. Limit F kali G, yaitu limit F dan kali limit G gitu aja. Yang ini pembagian sama. Bagi. Syaratnya penyebut tidak boleh 0. Nah, mengapa tidak boleh 0? Kalau 0 tak terdefinisi ya, itu loh. Ini syaratnya itu. Nah, selanjut ya kita lihat. Nah, ini maaf. Ini yang ini F pangkat N, ini N-nya pangkatnya ini keluar. Nah, ini loh keluar. Demikian akar N, asalkan perhatikan ini. Limit X mendekati fx lebih besar 0, bilangan N bilangan genap. Nah, ini loh. Ya, di sini positif. Ya, di bawah tanda akar tidak boleh negatif. Ya, itu loh.
bila n genap, ya itu. Karena kita tidak membahas bilangan kompleks ya, jadi kita hanya bilangan real. Ya lanjut ya. Ya ini contohnya. Contoh diketahui fx, nah ini x mendekati a dari fungsi fx sama dengan 3. Ini sudah diketahui, oh nilainya 3. Limit x mendekati a dari g, fungsi g nilainya min 1. Carilah lah ini. Ini nanti aplikasi dari sifat-sifat limit. Nah ini lihat. Limit x mendekati a dari akar pangkat 2 dari f kuadrat plus g kuadrat. Jawabnya limit ini toh. Langsung saya masukkan ke akar. Nah ini dari mana rumusnya? Nah ini loh, rumusnya dari sini ya, kembali. Nah ini nah ini yang bawah, maaf ini belum sudah, atau yang ini aja yang bawah ini loh, ini yang ini ya boleh juga gitu ya. Ini sama, ini akar lah, masuklah limitnya masuk ya. Lanjut ya. Nah masuklah limit dah keluar. Nah ini saya gunakan rumusnya. Nah ini toh, ini keluar limit x mendekati a fx pangkat 2, demikian gx yang dipangkatkan 2. Nah setelah ini baru saya cek diketahuinya, oh x mendekati a dari fx ada 3, x mendekati a dari gx adalah min 1, maka 3 dikuadratkan min 1 dikuadratkan, hasilnya 9 plus 1, akar 9 plus 1 atau akar 10 ya. Kita lanjut. Nah ini materi terakhir, kekontinuan fungsi. Definisi, maaf, fa ada, fx terdefinisi di x. Nah ini misalkan fungsi f terdefinisi, nah ini lah definisi ya, pada interval terbuka i yang memuat a, fungsi f dikatakan kontinu di a jika dan hanya jika memenuhi syarat sebagai berikut. Ada 3 syaratnya. fa ada, terdefinisi ya, inilah. 2, limit fx-nya ada, limitnya ada, istilahnya ngomongnya misalnya limitnya ada. Dan ketiga, limitnya harus sama, limitnya nilainya harus sama dengan nilai fungsinya dengan syarat di atas. Nah, dengan syarat di atas, jadi limit fungsinya nilainya harus sama dengan nilai fungsi di atas. Maka kalau 3 ini syarat dipenuhi, dikatakan fungsinya kontinu di x sama dengan a. Ya, ringkasannya di bawah ini loh, ini ringkasannya ya. Jika ya, contoh kan tadi sudah kita punya contoh fungsi bersusun. Nah ini loh, sama, ini fungsi bersusun, namanya fungsi bersusun. Selidiki kekontinuan fungsi ini. Kita selidiki di titik x sama dengan 1. Mengapa nyelidikannya di x sama 1? Kalau di x sama dengan tidak sama dengan 1 pasti kontinu karena sama fungsinya. Nah di sini x sama dengan 1. Nah ini sebelah kiri sebelah kiri 1 kan 3 plus x, sebelah kanan 1 kan 3 min x ya. Maka kita tinjau. Tadi kan sudah tidak ada limitnya toh? Ya, kita lihat. Kita selidiki di x sama dengan 1 syaratnya. Nah ini syaratnya ya, jadi fungsi ini syaratnya nih. 1 F1 saya gunakan 3 plus x. Mengapa gunakan 3 plus x, tidak menggunakan 3 min x Pak? Karena lihat di syarat ini loh, jikanya yang ada sama dengannya kan 3 plus x ya, saya gunakan itu ya, itu jadi jelas ya. 3 plus 1 4, berarti fungsinya terdefinisi atau fungsinya ada. Nilai fungsinya berapa? 4 ya, di x sama 1. Sekarang limitnya. Tadi limit ini x mendekati 1 dari fx kan tidak ada toh? Iya kan, ini loh. Kan tadi yang contoh yang pertama kan sudah saya bahas, ini tidak ada. Karena limitnya tidak ada, syarat kedua tidak dipenuhi, maka nah ini karena syarat kedua tidak dipenuhi, maka saya katakan fungsi diskontinu di x sama dengan 1. Ya, ini. Sampai sini jelas? Iya. Ini. Nah, sampai sini saya akhiri, itu selesai. Ya, saya harapkan nanti Anda bisa mengikuti latihan-latihannya. Ini saya akhiri untuk teorinya, saya akhiri sekian dulu. Setelah itu nanti kita bahas untuk soal-soalnya. Sekian,
Terima kasih, salam sehat selalu.